Universitas Terbuka pada sore hari ini. Selamat sore Mas Rafif, suara saya terdengar Mas Rafif? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih kehadirannya ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya perkenalkan nama saya Riana Savitri ya, teman-teman kita sudah pernah berinteraksi sebelumnya di forum perkenalan ya. Kemudian kita juga sekarang adalah Tuweb 2 ya, yang Tuweb pertama dari program studi ya. Oke, terima kasih kehadiran Mas Rafif sekali lagi. Asal dari mana Mas Rafif? Dari Serang Ibu. Oh, dari Serang. Oke. Untuk penugasan dan diskusi sudah dikerjakan? Nah Ibu kemarin saya udah chat juga ya Mhm, lewat e-learning. mhm, Nah mhm, kan kalau untuk yang tugas satu itu mhm. harus menggunakan video ya Bu ya untuk penjelasannya Iya, ya. mhm. Nah kemarin itu saya coba untuk upload ternyata kan tetap gak bisa. Kalau misalkan emang lewat link drive boleh nggak Bu? Boleh, link kalau nggak biasanya pada di-upload ke YouTube dulu, nanti saya dikasih link YouTube-nya. Oke siap siap. Ya, iya. Kalau untuk tugas yang lain sih udah di upload, tinggal yang video sama kemarin tuh Bu di Mhm, diskusi 3 itu ternyata kan mhm. saya tahunya nggak ada diskusi 3 ya sebelumnya tuh Iya, ternyata diskusi 3 iya. jadi kelewat. Apakah boleh sekalian di ini Ibu apa namanya dikirim ulang atau gimana? Kalau diskusi 3 ya? Bentar saya cek Heeh. ya. Diskusi 3 itu paling lambat minggu kemarin ya? Iya. Mhm. Kalau biasanya, kalau yang sudah terlewat itu, biasanya nanti di akhir pertemuan, biasanya ada himbauan yang kurang-kurang gitu. Kalau diskusi sebenarnya juga, eee, tidak ada bobot poinnya ya, Mas? Kalau di penilaian. Di Oke. tempat Mas Rafif apakah kelihatan untuk Iya, bobot-bobotnya? betul betul. Tugas 1 sampai 3 kalau di Nilai iya, nilai tugas saja ya? betul. Iya. Ya nanti semoga ada kesempatan lagi di akhir nanti bisa ditambahkan gitu ya. Oke, siap siap. Karena iya, karena, dari pusat juga saya nggak bisa nambahin untuk, waktu gitu. Iya, siap siap. Baik. Ya, terima kasih kehadirannya. Ini di sini saya mau review materi dulu sebelumnya. Oh iya, untuk video itu silakan membuat seperti tutorial pengerjaannya ya. Kan Ibu. mhm, nomor 2 itu kan yang gaji ya. Oke, tunjangan dan lainnya. Oke, silakan dibuat algoritmanya. Oke, baik. Untuk materinya adalah kita review ulang lagi untuk pengantar algoritma dan pemrograman. Oke, ini adalah mata kuliah inti di program studi Sistem Informasi ya, membahas tentang algoritma dan pemrograman. Nanti yang kita pelajari adalah tentang flowchart dan produce code. Ya, untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan Java. Kemudian untuk tool ID-nya kita menggunakan kode program. Ya, bobot mata kuliahnya adalah 3 dan ini adalah mata kuliah praktikum. Kemudian algoritma itu sendiri ya menurut Al-Khawarizmi dia adalah metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Donald Ekman dia adalah algoritma adalah suatu deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Dan dari David Boulton dia adalah algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur ya yang, berakhir dalam sebuah output. Kemudian ini berdasarkan pakar yang lain ada Stone dan Knuts
Ya, dia adalah algoritma adalah seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif jelas sehingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Kemudian menurut Andrei Markov ya, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat ya untuk mendefinisikan program komputasi yang mengarahkan pada data awal hingga data yang diinginkan. Jadi, menurut banyak pendapat, dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Jadi, mata kuliah ini adalah bagaimana sih cara pemikiran kita ya menyusun suatu cara-cara ya untuk menyelesaikan suatu program dan menghasilkan output. Misalnya kita ke Bogor kita caranya bisa apa aja, misalnya naik kereta, naik taksi, atau naik angkot. Nah, ini adalah cara-caranya ya, algoritma ke Bogor menggunakan apa. Nah, outputnya adalah naik kereta, naik taksi, atau naik angkot. Algoritma adalah suatu keterampilan, betul. Karena yang di sini kita harus cari adalah pemikiran yang logis, sistematis ya. Cara bagaimana sih supaya kita dapat mencapai suatu hasil atau output. Kenapa alasan menggunakan algoritma? Yang pertama adalah efisien, abstraksi, dan reusability. Program. Nah, jadi kita bahas adalah program dan bahasa pemrograman. Program dan bahasa pemrograman adalah dua hal yang berbeda. Program itu adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer ya untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Contohnya program adalah sistem operasi, program, aplikasi. Ya, kalau sistem operasi berarti OS-nya. Ya, macam-macam OS ya. Banyak ya. Misalnya ada Windows, Mac OS ya, Linux dan lainnya. Ini adalah program untuk sistem operasi. Program dibagi juga menjadi program aplikasi. Program aplikasi contohnya Mozilla ya, kemudian browser, Paint, itu adalah macam-macamnya. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Contohnya bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa mesin. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau yang sering disebut bahasa rakitan atau bahasa pemrograman tingkat tinggi Java. Ya, contohnya adalah Java, Delphi. Jadi ketika nanti Mas Rafif menggunakan bahasa pemrograman Java ya yang sedang kita pelajari ini, maka itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Programmer tentu adalah orangnya ya. Orang yang profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuat aplikasi. Kalau Mas Rafif nanti membuat program aplikasi berarti adalah disebut dengan programmer. Penyelesaian masalah dengan program. Yang pertama adalah menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua adalah menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga mengeksekusi dan menguji program, ya.
Ini contoh representasi dari algoritma. Ya, yang pertama ini namanya flowchart. Kemarin sudah membuat flowchart-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini progress code-nya. Progress code-nya di sini mulai ya, deklarasi variabel, masukkan nilai S, T, hitung V, ya, di mana S per T, hitung A, di mana V per T, ya, kemudian cetak nilai V dan nilai A, selesai. Ini adalah progress code-nya. Kemudian ciri dan manfaat belajar algoritma. Ya, ciri-cirinya adalah ada input atau output, ada proses, berpola dan logis dan menghasilkan output, ya. Kalau algoritma dibuat tanpa logis, maka nanti hasilnya juga tidak jadi outputnya. Misalnya di sini deklarasi variabel V, A, S, T, kemudian kita langsung hitung tanpa memasukkan nilai. Nah, itu kan tidak logis, ya. Kok bisa dihitung padahal kita belum memasukkan nilai S dan T. Maka yang terjadi adalah hasilnya maka dia juga bingung programnya, ya. Berarti dia cuma menghitung nilai kosong karena kita belum memasukkan nilai S dan T. Makanya untuk algoritma harus berpola dan logis, masuk akal, harus masuk akal. Kemudian prosesnya memiliki instruksi yang jelas, memiliki stopping rod atau roll atau titik henti. Jadi ketika kita mencari tetapi belum menemukan, ya, belum menemukan apa yang diinginkan, maka dia akan terus berproses. Tapi berprosesnya sampai kapan? Ada set namanya stopping roll-nya, ada titik hentinya. Ya, kemudian manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir dan logis, kemudian berpikir sistematis, mempertajam analisis dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma yang pertama adalah tidak ada aturan baku pada algoritma. Yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma. Ya, yang pertama ada input. Ada inputannya, ada output. Kemudian ada definitennisnya, ada finite dan effectiveness-nya. Itu untuk yang satu. Kemudian untuk yang dua. Mas Raffi bekerja atau Iya, Bu, ini sekalian lagi kerja juga sih. iya. Oke, materi yang kedua, ya ada Mbak Sania juga. Ya, kita review materi dulu ya Mbak Sania. Oke, yang kedua adalah struktur dasar algoritma. Ya, ada yang namanya algoritma sekuensial. Ya, algoritma sekuensial itu apa? Yang pertama adalah instruksi dikerjakan secara berurutan. Sekuensial itu artinya adalah urut.
Kemudian tidak boleh melompati satu langkah perintah pun, ya. Jadi sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1, 2, 3, 4 sampai 20 dia harus urut, ya, tanpa melewati satu langkah pun. Contoh dalam flowchart-nya. Yang pertama adalah start, ya. Yang kedua adalah A, read A, ya. Kita baca A, read B, ya. Kemudian ini ditambah, ya, diminta penjumlahan. Kemudian hasilnya menampilkan hasil dan N. Di sini harus urut mulai nilai A isinya adalah 529, nilai B, ya, ketika dibaca ternyata B inputannya adalah 256. Ya, perintah yang keempat adalah jumlahkan. Kemudian kelima adalah cetak hasil jumlah atau hasil sumnya antara penjumlahan A dan B. Yang keenam adalah selesai. Nah, di sini langkah-langkah yang di sini adalah berurutan, tidak boleh dilompati atau kita tidak boleh melewati langkah, ya. Misalnya dari mulai kemudian kita hitung, pasti hasilnya outputnya pun tidak jadi karena kita tidak tahu nilai A dan nilai B-nya. Kemudian tadi adalah sequential. Sequential adalah urut, kemudian ada algoritma seleksi. Algoritma seleksi ini adalah digunakan apabila menemukan memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Contoh dalam flowchart dan Prodis code. Di sini ada mulai, kemudian input, ya. Kita diminta input atau membaca usia. Kita menginputkan. Nah, di sini ada seleksi. Jika dia usianya yang diinputkan adalah lebih dari 17 tahun, maka dia adalah boleh menonton. Tapi jika ini kalau ya lebih dari 17 tahun, maka hasilnya adalah dia boleh menonton. Tapi jika dia tidak kurang dari 17 tahun, sininya tidak, maka dia adalah tidak boleh menonton seleksi. Ya, ini seleksi. Seleksinya adalah lebih dari 17 tahun atau kurang dari 17 tahun. Kemudian ada algoritma pengulangan, ya. Banyak hal, ya, yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya mandi setiap hari, makan setiap hari, ya, belajar setiap hari, ya, bekerja setiap hari, bangun juga setiap hari. Contohnya seperti itu. Nah, di algoritma pun ada yang namanya algoritma pengulangan. Ini contoh dari flowchart dan Prodis code-nya. Di sini kalau ada algoritma pengulangan, di sini pasti ada yang balik ke atas. Di sini ketika kita mencetak A, jika dia akan berulang-ulang di sini. Kalau belum sampai A lebih dari B, ya, A kurang dari B, maka dia akan cetak ke atas berulang-ulang ini. Tapi jika dia A kurang dari B, maka selesai. Nih. Di sini adalah yang pertama adalah mulai, kemudian mendeklarasikan variabel A, di mana variabel A-nya adalah 0, kemudian deklarasi variabel B adalah 100, ya. A adalah A tambah 1, if A kurang dari B, maka 5.1 ke langkah 7. Selesai. Tapi jika 6.1 cetak A, 6.2 ke langkah 4. Tapi kalau iya, maka dia selesai. Tapi kalau tidak, maka dia akan cetak A, ulangi lagi, cetak A, ulangi lagi, sampai dia selesai.
Ada yang ditanyakan dulu? Belum? Oke. Kemudian kita ke materi selanjutnya. Kemudian adalah representasi dari algoritma. Ya, yang pertama adalah flowchart. Flowchart adalah jenis diagram atau grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Ya, setiap langkahnya dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkahnya. Ini contoh untuk mencari kecepatan, di mana kecepatan adalah V. Mencari percepatan, di mana percepatan adalah A. Kemudian ada jarak, adalah S. Waktu adalah T. Ya, rumusnya adalah V sama dengan S per T. S per T, ya. Atau jarak per waktu. Untuk percepatan sendiri adalah V per T atau kecepatan per waktu. Ini adalah untuk bentuk flowchart-nya dimulai ya. Mulai deklarasikan variabel V, A, S, T, kemudian input nilai S bagi T. Nilai hitung kecepatannya, di mana kecepatannya adalah V sama dengan S per T. Kemudian hitung percepatannya, di mana A sama dengan V per T. Kemudian tampilkan nilai kecepatannya berapa, percepatannya selesai, percepatannya berapa, dan selesai. Apa sih keuntungan menggunakan flowchart? Ya, yang pertama adalah komunikasi. Ya, ketika teman-teman menggunakan flowchart ini, maka bisa terbaca ya, bisa terbaca antara programmer satu dengan programmer lainnya. Oh, ini bentuk bentuk yang persegi panjang kecil ini mulai ya, mulai. Atau biasanya menggunakan lingkaran ya. Kemudian bentuk ini ya, segi 6 ya, atau trapesium ini mendeklarasikan variabel. Kemudian untuk jajar genjang ini adalah untuk penginputan. Ya, ada Mas Rifki juga. Selamat datang ya Mas Rifki. Kita masih review materi dulu, nanti untuk pertanyaan nanti ya. Kemudian keuntungan menggunakan flowchart yang pertama adalah komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisiensi, proper debugging, dan pemeliharaan program yang efektif. Keterbatasan dari flowchart apa? Yang pertama adalah logika kompleks, kemudian ada perubahan atau modifikasi, reproduksi. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada terminator ya. Terminator ini untuk mendeklarasikan mulai dan selesai. Dia menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Kemudian preparation ya, persiapan ya. Untuk trapesium ini var A, V, S, T ya, dia digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Kemudian ada jajar genjang untuk memasukkan atau menampilkan data input